Ketika engkau pergi sholat berjamaah ke masjid, jangan pernah berpikir bahwa Allah ada di dalam masjid. Jika demikian maka engkau telah bermaksiat kepada Allah dan membangun berhala-berhala di dalam pikiranmu sendiri. Allah tidak ada di dalam masjid, karena seluruh masjid di muka bumi ini di dalam liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, jika kita coba browsing di Google, maka kita akan mendapati judul tulisan terkait sejarah kiblat. Maka yang judul yang paling umum dibubuhkan oleh penulis adalah kira-kira seperti ini: pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menjadi menghadap kepada Masjidil Haram atau Makkah. Pada kajian kita kali ini, saya mengajak sahabat semua untuk sedikit meluruskan judul yang umum dipakai terkait pemindahan kiblat umat Islam tersebut. Namun inti kajian kita kali ini bukan itu. Pada kajian kita kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mencoba membaca hikmah dari kata kiblat itu sendiri. Sebetulnya bagaimana Allah memberikan informasi kepahamannya kepada manusia, khususnya yang beriman. Namun sebelum kita masuk kepada inti kajiannya, terlebih dahulu saya akan coba sampaikan hasil penelusuran saya seputar tulisan para guru dan mubalik terkait penyampaian mereka tentang hikmah dari pemindahan kiblat tersebut, yang saya rangkum menjadi 6 hikmah, kurang lebih seperti ini. Pemindahan kiblat untuk sholat ke Ka'bah Mekah merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Peristiwa ini juga menjadi titik balik dalam perjalanan umat Islam yang di dalamnya terkandung banyak pelajaran. Berikut ini adalah 6 pelajaran yang dapat dipetik. Dikatakan pertama, perubahan kiblat ini menegakkan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi tujuan terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghribu. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 115. Kemudian dikatakan lagi yang kedua, pelajaran yang dapat dipetik adalah untuk mendorong manusia untuk mengubah nasibnya. Selain itu juga untuk mengubah hubungan hamba dengan Tuhannya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian dikatakan lagi pelajaran yang ketiga adalah perpindahan kiblat ini adalah pengujian semua kelompok di masyarakat dan juga orang-orang yang beriman. Ketika mereka menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kiblat ke Makkah, mereka dengan cepat mematuhi perintahnya sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Yang artinya, mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Adapun bagi kaum musyrikin, pemindahan kiblat ini meningkatkan kekafiran mereka karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka tetap pada sikapnya yang keras kepala.
Kemudian lagi dikatakan pelajaran yang keempat adalah bentuk pengukuhan atas kebesaran Nabi Muhammad SAW dan posisi mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW suka mengarahkan doanya ke Ka'bah di Makkah dan sangat ingin menerima tempat paling terhormat di dunia. Kemudian lagi pelajaran yang kelima dikatakan yaitu untuk memastikan adanya hubungan yang erat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah rumah pertama yang ditempatkan di bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Hal ini didasarkan pada riwayat hadis Sahih Bukhari dan dari jalur Abu Dzar. Kemudian pelajaran yang keenam dikatakan yaitu untuk menekankan moderasi umat Islam dalam hal pemikiran dan praktik. Jumhur ulama berpendapat Islam berada di tengah adalah bagian dari sikap terhadap suatu perkara, sebab kaum muslimin itu berada di tengah dalam beragama, tidak berlebihan dan tidak pula lalai. Sahabat sekalian, inilah 6 hikmah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkah berdasarkan hasil penelusuran yang saya lakukan di internet. Dikatakan bahwa perpindahan tersebut setidaknya ada 6 hikmah atau pelajaran. Hikmah yang pertama yaitu menegakkan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya ini adalah terkait erat dengan ketauhidan. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mendorong manusia untuk mengubah nasibnya. Menurut saya ini terkait erat dengan hakikat tujuan perpindahan dimaksud, bukanlah hanya sebatas perpindahan saja, terlebih lagi adalah hakikatnya. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu pengujian semua kelompok di masyarakat dan juga orang-orang yang beriman. Menurut saya ini lebih bertujuan kepada merepress mindset sekaligus seleksi keimanan. Kemudian hikmah yang keempat bentuk pengukuhan atas kebesaran Nabi Muhammad SAW. Hikmah kelima ini menarik karena terkait erat dengan eksistensi Ka'bah sebagai rumah ibadah yang pertama ada di muka bumi. Menariknya lagi adalah ini tidak sejalan dengan judul-judul tulisan tentang perpindahan kiblat itu sendiri secara harfiah. Hikmah yang keenam adalah menekankan moderasi umat Islam dalam hal pemikiran dan praktik. Sahabat sekalian, di awal tadi saya singgung mengenai hasil meluruskan judul yang umum dipakai terkait perpindahan kiblat umat Islam tersebut, di mana kita dapati diksi atau kalimatnya mengesankan perpindahan itu dari Masjidil Aqsa ke Makkah. Padahal rumah ibadah pertama di muka bumi ini yaitu Ka'bah di Mekah, bukan Masjidil Aqsa. Jadi yang betul itu bukan pindah tetapi dikembalikan. Pengertiannya sangat berbeda dengan kalimat perpindahan dari Masjidil Aqsa ke Makkah. Semoga semua teman-teman yang memposting tulisannya tentang kiblat ini dapat meluruskan judulnya. Jangan sampai terkesan Masjidil Aqsa itu yang pertama. Demikianlah klarifikasi dari saya ini mengenai perihal tersebut. Sahabat sekalian, kalau tadi kita sudah menyinggung 6 hikmah, di mana hikmah dimaksud berkonotasi kepada pengertian dari kembalinya kiblat ke arah Mekah Al-Mukarramah, di mana hikmah dimaksud berkonotasi kepada pengertian dari dikembalikannya kiblat ke arah Mekah Al-Mukarramah, di mana hikmah tersebut juga lebih menunjuk kepada sejarahnya, dalam artian secara direct kita tidak banyak mendapatkan pelajaran untuk diri kita dari perspektif pribadi. Untuk itu, pada inti kajiannya, saya ingin mengajak teman-teman semua membaca hikmah di balik hakikat kata kiblat. Dan ini akan menyentuh langsung kepada pengertian terkait keimanan dan pengenalan nafs kita pribadi. Saya akan awali dengan segmen definisi kata kiblat. Secara harfiah, kata kiblat itu dari bahasa Arab. Transitnya dari kiblah, yang berarti arah. Adalah arah yang dituju umat Islam dalam berbagai konteks ibadah, yaitu seperti sholat, haji, pemakaman jenazah, penyembelihan hewan, dan serangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Arah ini menuju kepada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Adalah bangunan suci yang dibangun 2 orang nabi yaitu Ibrahim dan anaknya Ismail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wa akhidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf,
orang yang ruku dan orang yang sujud. Surah Al-Baqarah ayat 125. Terkait hikmah kata kiblat, ayat ini memberikan penjelasan yang sangat menarik untuk kita uraikan, yang dapat kita sisir menjadi 3 center point sehubungan dengan kata kiblat, yang secara harfiah dalam hal ini terkait erat dengan eksistensi bangunan Ka'bah. Center point yang pertama adalah kalimat perintah ingatlah sebagai pembuka ayat tersebut. Center point kedua yaitu tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Kemudian center point yang ketiga yaitu tempat orang-orang sholat, tawaf, i'tikaf, ruku, dan orang-orang yang sujud. Mari kita uraikan satu persatu. Center point yang pertama adalah kalimat perintah ingatlah sebagai pembuka ayat tersebut. Bicara Islam di masa awal, yaitu di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, disiplinnya hanya berkenaan dengan ketauhidan. Jadi kata ingat di sini menunjuk kepada esensi ketauhidan, yaitu ingat kepada Allah dan semua nikmat dan rezeki yang telah dikaruniakannya. Jadi kata kiblat ini bermakna ketauhidan. Kemudian center point kedua yaitu dikatakan tempat yang aman bagi manusia. Jadi kata kiblat itu juga bermakna tempat yang paling aman dari segala keburukan. Terakhir center point yang ketiga yaitu dikatakan tempat orang-orang sholat, tawaf, i'tikaf, ruku, dan orang-orang yang sujud. Ini bermakna segala urusan ibadah terkait dengan ketauhidan atau ketuhanan. Jadi jika kita rangkum menjadi satu, maka kata kiblat itu dari perspektif nafs atau diri manusia bermakna arah menuju kepada ruang ketauhidan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 115. Jadi ketika seorang anak Adam istiqomah berada di dalam ruang kiblat, maka kemanapun dia menghadap, mau ke barat atau ke timur, maka di sanalah wajah Allah. Dengan kata lain, penghadapan diri anak Adam dimaksud tidak terbatas kepada arah dan ruang. Baginya semua diliputi oleh eksistensi Allah. Dia akan tetap khusyuk terhadap kiblatnya, baik di tengah keramaian maupun di kesendiriannya. Tak sedikit pun sombong, sum'ah, dan riya dapat menyentuh hatinya. Dia menghadap kiblat secara totalitas. Dimanapun dia berada, dia selalu merasa dengan jelas bahwa Allah memperhatikan semua perbuatannya. Satu analogi, kalau kiblat dimaksud diibaratkan salah satu unit penyakit dalam di sebuah rumah sakit, katakanlah sebuah unit urologi. Orang yang belum pernah memasuki unit itu atau berhubungan dengan urusan penyakit urologi, maka dia hanya akan mengenal sebatas papan namanya saja, unit urologi. Fungsi untuk dirinya pun dia tidak begitu paham. Akan berbeda dengan orang yang berobat di unit tersebut. Dia sangat paham fungsi unit urologi itu apa, bagaimana cara berinteraksi dengan dokter dan peralatan serta obat-obatannya. Dan besar kemungkinan dia bisa diselamatkan. Begitulah gambaran orang yang memahami apa itu kiblat. Sahabat sekalian, sedikit membahas segmen arti secara harfiahnya kiblat, di mana sebelum astronomi atau ilmu falak dikenal di dunia Islam, umat Islam juga sempat menggunakan berbagai metode tradisional untuk menentukan arah kiblat, seperti mengikuti kebiasaan sahabat Nabi, mengikuti posisi terbit dan terbenamnya benda-benda langit, atau arah angin. Setelah masuknya karya-karya astronomi Yunani, rumus-rumus matematis untuk mencari arah kiblat mulai dikembangkan ilmuwan Muslim. Dan pada abad ke-9 dan ke-10, metode-metode yang setara dengan rumus kiblat modern telah ditemukan oleh para ilmuwan termasuk Habasyi Al-Khasib, An-Nairizi, dan Ibnu Yunus. Awalnya metode matematis ini digunakan bersama-sama dengan berbagai metode tradisional, sehingga kota-kota muslim banyak memiliki masjid dengan bermacam-macam arah kiblat. Sejak abad ke-18 dan 19, metode penentuan posisi koordinat yang akurat telah tersedia, sehingga memungkinkan penghitungan arah kiblat secara matematis dengan hasil yang lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi masjid-masjid dengan beragam arah kiblat lama masih berdiri di kota-kota berpenduduk muslim hingga saat ini. Sahabat sekalian, seharusnya sebagai seorang muslim, kita wajib berjihad menghadapkan diri kita hanya kepada perkara-perkara yang al-khasiru minal khair. Inilah salah satu bentuk manifestasi dari menghadapkan diri ke arah kiblat secara totalitas, yang disimboliskan di dalam pelaksanaan ibadah sholat fardu dan sholat sunat, dan amalan yang lain sebagainya. Dan ketahuilah pula bahwa sebenar-benarnya kiblat itu adalah arah yang benar terkait dengan Shirathul Mustaqim, yang menjadi fokus utama dan mesti diikhtiarkan dengan kesungguhan penuh, yaitu menghadapkan zahir dan batin
kepada Allah Azza wa Jalla, asyhadu an la ilaha illallah. Menghadap ke arah kiblat adalah syarat akan hikmah. Menghadap ke arah kiblat secara totalitas selain bermakna menghadapkan zahir dan batin kepada semua kebaikan, menghadap ke arah kiblat juga bermakna jihad fisabilillah, menghadapi musuh yang nyata yaitu setan dan bala tentaranya, dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya yang tak akan ada habis-habisnya jika digali dalam sejauh hayat di kandung badan. Ketahuilah pula bahwa derajatnya paling wahid menghadapkan zahir dan batin ke arah kiblat adalah ketika kita menunaikan ibadah sholat fardu di dalam ruang privasi yang mungil di pandangan mata zahir, namun tak bertepi jika disaksikan dengan basiroh yang jernih, dan ruang terkhusuk yang bisa dimasuki dan dicapai oleh seorang muslim hanyalah sholat. Atas salah satu alasan itulah sholat menjadi ibadah yang paling wahid. Dan ingatlah pula bahwa betapa pentingnya menghadap ke arah kiblat, terlebih dalam artian hikmahnya, bukan hanya saat kita tengah menunaikan ibadah sholat, tak kalah penting juga di saat kita berada di zona permainan duniawi yang sangat rawan bahaya. Saking pentingnya menghadap ke arah kiblat secara totalitas tidak selesai selama rentang waktu kita hidup di dunia fana ini saja, tetapi sampai-sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat kelak, jasad kita juga akan dihadapkan ke arah kiblat. Dengan demikian menjadi sangat logis betapa dalam makna dari laku zahir dan batin untuk dihadapkan ke arah kiblat secara totalitas. Namun terkadang dalam menjalani hidup ini kebanyakan manusia kurang bahkan tidak khusyuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Dalam artian dia hanya memaknai kiblat itu hanya ada di dalam ibadah sholat saja, sehingga di dalam sholat itu sendiri ada banyak yang hanya menghadapkan zahirnya saja dengan batin yang lalai. Sementara di kondisi mereka yang fasik, mereka hanya menghadapkan batinnya dengan zahir yang berpaling, di mana statement mereka yang sering terdengar yaitu yang penting jadi orang baik sajalah, sholatnya nanti-nanti saja. Dan ada juga yang berpaling secara zahir dan lalai batinnya dari menghadap ke arah kiblat. Mereka yang menghadapkan zahirnya saja ke arah kiblat adalah mereka yang munafik. Kemudian bagi mereka yang menghadapkan batinnya saja adalah mereka yang fasik. Dan untuk manusia yang zahir dan batinnya berpaling dan lalai dari kiblat, keadaan ini lebih menunjuk kepada orang-orang kafir musuh Allah, karena mereka lebih memilih bersekutu dengan setan dan berdiri sebagai jonggosnya setan. Sikap seorang muslim terhadap kiblat terkait erat dengan laku jiwa, hati, dan akalnya. Filosofi menghadap ke arah kiblat dari perspektif nafs adalah membangun jarak aman dengan zona lintasan serangan musuh, yaitu setan, yaitu was-was peluru dari senjatanya setan dan bala tentaranya. Racunnya dapat melumpuhkan akal dan hati. Jika seorang muslim terkena tembakannya, maka iman di dalam nafsnya akan mati suri. Ketika seorang muslim di level awam menghadapkan tiga substansi nafsnya, yaitu jiwa, hati, dan akalnya ke arah kiblat secara totalitas, maka dampak serangan setan dapat diminimalisir. Karena dengan menghadapkan nafsnya ke arah kiblat secara totalitas, maka akan terbangun dinding kebaikan yang gaib yang tidak bisa ditembus oleh serangan setan dalam bentuk apapun. Namun, jika ketiga substansi tersebut tidak kompak menghadap kiblat, maka bisa dipastikan serangan setan yang datang secara frontal dari berbagai penjuru, cepat atau lambat pasti akan melumpuhkan hati dan akalnya. Di kondisi lain, ketika seorang muslim berada di atas level awam, maka posisi dirinya dan posisi setan adalah sama-sama membelakangi kiblat. Setan tidak akan menyerang secara frontal dari hadapannya, tetapi setan akan merangkulnya sambil berbisik-bisik kepadanya. Sementara anak Adam tersebut pun dalam posisi membelakangi kiblat karena harus menghadap ke arah jamaahnya, karena dia di level penyeru. Orang muslim yang berada di posisi ini, jika laku tiga substansi nafsnya tidak kompak, maka dampak yang akan ditimbulkan akan lebih dahsyat. Bukan hanya berdampak kepada diri pribadinya sebagai penyeru, namun dampak yang jauh lebih mengerikan yaitu kebingungan dan kesesatan jamaahnya, karena serangan setan dengan cara merangkul akan jauh lebih halus dan beracun. Ada banyak muslim yang berada di level penyeru, tumbang dan tersungkur ke dalam lembah kenistaan karena menghirup racun was-was dengan dosis yang setan sangat paham dan mahir melakukan itu. Tapi berbeda di satu kondisi yang asing. Ketika seorang muslim berada dan istiqomah di kawasan ketauhidan, di dalam ruang ketauhidan, maka dia akan berada di dalam lingkaran berdindingkan nur ilahi yang tidak bisa ditembus oleh berbagai senjata musuh. Dalam hal ini setan dan bala tentaranya. Ini bisa diasosiasikan sebagaimana kondisi pengamanan langit dari curi-curi berita oleh bangsa jin. Sebagaimana Al-Quran menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim.
yang artinya, dan kami menjaga pintu-pintu langit dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Surah Al-Hijr ayat 17. Lebih tegas lagi Allah berfirman, "Faman yastami'il ana tajid lahu sihabar rasada," yang artinya, tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar berita-berita langit, pasti akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surah Al-Jin ayat 9. Ketika setan dan bala tentaranya menyerang dengan senjata berpeluru harta benda, Muslim yang bertauhid hanya akan tersenyum dan berkata, "Wallahu indahu husnul ma'ab." Di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Surah Al-Imran ayat 14. Ketika setan datang dengan bala tentaranya menyerang dengan senjata berpeluru jabatan, maka Muslim yang bertauhid hanya tersenyum dan berkata, "Wa ma indallahi khairu abqa." Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-Qasas ayat 60. Ketika setan dan bala tentaranya menyerang dengan senjata berpeluru wanita, maka Muslim yang bertauhid akan tersenyum dan berkata, "Inna nafsaha la amaratin bisyuq illa marahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Surah Yusuf ayat 53. Ketika setan dan bala tentaranya menyerang dengan senjata berpeluru ilmu-ilmu yang tak berhujah, maka seorang Muslim yang bertauhid hanya tersenyum dan berkata, "Faruddu ilallah." Surah An-Nisa ayat 59. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini yang mengupas bagaimana hikmah dari laku jiwa, hati, dan akal dalam menghadapkan nafs ke arah kiblat secara totalitas. Perlu saya tegaskan, antara harfiah dan hakikat suatu perkara adalah seperti zahir dan batin, adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebagaimana juga harfiahnya kiblat dan hakikatnya kiblat tersebut. Orang yang tidak memahami harfiahnya kiblat, maka dia tidak akan pernah sampai kepada hakikatnya, dan orang yang seolah-olah paham hakikatnya tetapi tidak paham harfiahnya adalah zindik. Sahabat sekalian, menghadap ke arah kiblat secara totalitas adalah menghadap dengan perspektif nafs, dan kiblat dimaksud adalah kolbu diri kita sendiri, tempat ditanamkannya semua kebaikan atau kefitrahan. Menghadap kiblat secara totalitas tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim yang senantiasa membersihkan hatinya dengan zikrullah, dan mereka khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan untuk yang masih jauh dari totalitas tersebut: ketika engkau pergi sholat berjamaah ke masjid, jangan pernah berpikir bahwa Allah ada di dalam masjid. Jika demikian, maka engkau telah bermaksiat kepada Allah dan membangun berhala-berhala di dalam pikiranmu sendiri. Allah tidak ada di dalam masjid, karena seluruh masjid di muka bumi ini di dalam liputannya. Jangan pernah berpikir bahwa sholatmu diterima sejauh engkau masih berpikir di dalam kepalamu sedikit saja bahwa sholat itu karena kekuatanmu, karena yang demikian adalah sholat yang rusak. Jangan pernah berpikir bahwa semua amalan kebaikanmu adalah mutlak bagi dirimu selagi masih ada di dalam kepalamu sedikit saja bahwa engkau orang yang alim. Jangan pernah engkau berpikir sedekahmu diterima selama masih ada terbetik sedikit saja di dalam kepalamu sedekah itu karena harta yang ada padamu, karena yang demikian tak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berpikir engkau adalah makhluk sosial sejauh masih terbetik sedikit saja di dalam kepalamu itu karena engkau berkarakter gaul, karena yang demikian itu adalah ketertipuan. Semoga kajian singkat ini memberi kita manfaat yang banyak, sehingga kita mendapatkan kepahaman yang dapat mendorong semangat kita untuk tetap fokus dan khusyuk menghadap ke arah kiblat secara totalitas, menghadap dalam artian zahir dan batin, di dalam salat maupun di luar salat, dengan harapan Allah meridhoi ikhtiar kita tersebut dan juga kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.